Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adha alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita bisa hadir
suhufin falihin. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahumullah, pagi hari ini kita mengkaji satu hadis di kitab Bid'atun Nasihin, hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Yub'atsu ditangekake saking kubur sapa kullu 'abdin saben-saben kawula alama ing atase netepi perkara mata kang mati sapa 'abdin alaihi ing atase. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat dia mati. Besok kelak akan ada yang namanya Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan dari alam kubur. Setiap yang bernyawa, setiap manusia pasti mengalami kematian. Ketika semua sudah mati, besok akan ada Yaumul Ba'ats, hari di mana setiap manusia, semua manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Dan waktu dibangkitkan, kaifa yub'atsu an-nasu, bagaimana manusia ini dibangkitkan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi, bahwa seorang hamba besok akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat dia mati. Dalam penjelasan hadisnya, kullu 'abdin berarti bisa jadi dia seorang yang mukmin dan bisa jadi dia seorang kafir. Kalau dia seorang mukmin, maka dia akan dibangkitkan seperti halnya dia seorang mukmin, digambarkan sesuai dengan amal solehnya. Kalau dia seorang kafir, dibangkitkan sesuai dengan kekufurannya. Kita tidak ada yang tahu bagaimana wujud kita kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Ba'ats. Alam alaihi, sesuai dengan saat dia mati, ai alal halati allati mata alaihi, wal muraduna al hal allati yatarattabu alaihi sawadun wa iqam. Yang dimaksud sesuai dengan keadaan saat dia mati adalah dia dulu matinya, waktu meninggal dia itu meninggal dalam hubungan amal yang ada pahalanya, atau meninggal dalam keadaan amal yang berhubungan dengan iqab, dengan siksaan. Artinya dia meninggal dulu husnul khotimah,
meninggal dunia. Kalau orang ini meninggal dunia dalam keadaan ibadah kepada Allah, berarti dia bisa dibangkitkan penuh dengan amal kebaikan, penuh dengan pahala. Kalau orang ini meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka besok dia dibangkitkan dalam keadaan membawa siksa. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga falihada yahrusu al-mu'minu ala fi'lil khairat. Maka karena hadis ini, seorang mukmin sebaiknya semangat untuk melakukan amal kebaikan, melakukan amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan usia kita ditutup oleh Allah. Dalam keadaan bagaimana kita meninggal, kita tidak tahu. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis tersebut, kita diajarkan agar kita ini selalu menjaga hari-hari kita dengan amal-amal yang baik. Hari-hari kita isi dengan amal-amal, dengan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka hal itu akan menjadi pertanda saat kita terbiasa melakukan amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka di situ insya Allah kita akan tergolong orang yang husnul khotimah. Namun sebaliknya, kalau hari-hari kita diisi dengan menjauh dari Allah, hari-hari kita diisi dengan berpaling dari Allah, maka di situ bisa jadi meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ada salah seorang guru agama, dia mengawali di perkuliahannya dengan mengatakan kepada para siswanya, mari kita awali perkuliahan pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai, beliau langsung menundukkan kepala. Mahasiswa semua terdiam. Kemudian tidak lama guru itu didatangi oleh sebagian mahasiswa dan dibangunkan. Ternyata guru itu sudah meninggal dunia di ruang kelas dalam keadaan mengajar. Masya Allah, ini termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karenanya jamaah rahimahullah, di sini kita belajar, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis tersebut agar seorang mukmin yang khusyuk ala fi'lil khair wa ma yuqarribuhu min Allah. Kita berusaha menjadi seorang mukmin yang melakukan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita isi hari-hari kita dengan satu hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jamaah rahimahullah, hatta idza ja'ahu al-maut kana ala halati mardiyatin wa tas'ul khatimah. Sehingga dengan amal-amal baik itu, saat datang kematian, maka kita mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang laki-laki wukuf bersama Nabi Muhammad SAW di Arafah. Baina rajulun waqifun ma'an Nabi SAW di Arafah. Ketika dia wukuf
waqa'a an rafilatihi, kemudian orang ini terjatuh dari kendaraannya. Saat dia terjatuh, fa waqasathu aw qala fa awqasathu, dia terjatuh kemudian lehernya ini patah, tertekuk dan patah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengetahui pemuda itu jatuh, ternyata meninggal dunia. Terus Nabi bersabda kepada para sahabat, "Insiru bima'in wa sidrin," mandikan jenazah ini. Wa kafinuhu fi saubaini, kemudian kafani jenazah ini. Wala tamassuhu tiban, jangan kau beri wewangian, karena dia dalam keadaan gugur di alam. Wala tuqammiru ra'sahu, jangan kau tutup kepalanya. Wala tuhannithu, dan jangan diobati, jangan diberi wewangi, jangan diobati. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiyan, besok orang ini akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan dia beribadah, membaca talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia beribadah, maka besok dia dibangkitkan dengan wujud yang baik, dengan bentuk, dengan wujud saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang yang istiqamah beribadah, maka dia insya Allah meninggal dunia dalam keadaan beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jaisha alladhi yusafu bihim. Ada seorang tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baidaha min al-ardi yusafu bi awwalihim wa akhirihim. Tentara itu, sekelompok tentara itu akan berperang, akan menghancurkan Ka'bah. Saat tiba di padang pasir, kemudian kelompok semua orang itu ditenggelamkan, mulai dari awal sampai di akhir barisannya ditenggelamkan dengan padang pasir. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yusafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum?" Ya Rasul, di kelompok tentara itu kan tidak semua orang niatnya, tujuannya menghancurkan Ka'bah. Ada yang tujuannya dia berdagang, ada yang lainnya. Jadi ada sekelompok tentara, para tentara ini berperang menuju Ka'bah. Kemudian saat dia berada di padang pasir, ditenggelamkan dengan badai pasir itu. Kemudian Aisyah bertanya, terus apakah semua itu diadab? Apakah semua itu su'ul khatimah? Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Yusafu bi awwalihim wa akhirihim, summa yub'atsuna 'ala niyyatihim." Dia besok akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya buruk, niatnya menghancurkan Ka'bah, maka dia dibangkitkan dalam keadaan su'ul khatimah, dibangkitkan dalam keadaan membawa siksaan. Namun kalau dia niatnya selain itu, maka dia tidak akan dibangkitkan dalam keadaan membawa siksaan. Artinya jamaah rahimakumullah, amal yang seakan-akan dilihat secara kasat mata ini bukan amal ibadah, namun kalau di dalam hatinya diniatkan sebagai amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tergantung niatnya. Maka pasti saat orang itu meninggal, maka tergantung niatnya. Kalau niatnya amal itu mendekatkan diri kepada Allah, maka dia dibangkitkan dalam keadaan membawa pahala.
atau dia berdagang niatnya di dalam hatinya, ini saya cari uang, cari harta untuk memberikan nafkah keluarga dan untuk biaya beribadah. Kalau dia mencari dunia, niatnya dia gunakan uang itu untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, ternyata di jalan dia meninggal dunia, maka besok dia dibangkitkan dalam keadaan membawa pahala. Kalau ada orang berdagang, niatnya hanya untuk cinta dunia, mengumpulkan harta, naudzubillah, tidak ada sedikit pun dalam bekerja dia niat mendekatkan diri kepada Allah. Naudzubillah. Maka di situ kok saat dia bekerja kemudian dia meninggal dunia, maka besok dia dibangkitkan dalam keadaan membawa azab, membawa siksa, membawa iqab. Naudzubillah min dzalik. Jamaah rahimahullah, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Amal yang seakan-akan dilihat bukan amal ibadah, namun bagaimana caranya kita menjadikan amal itu sebagai amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu saat dia jualan, dia niatkan mencari uang yang halal untuk beribadah kepada Allah. Bekerja, dia niatkan bekerja mencari uang yang halal, uang itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka seluruh kegiatannya dalam bekerja itu dinilai beribadah kepada Allah, dan seumpama dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bekerja, maka dia dinilai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu ukurannya ada di dalam hati. Yang ketiga, contoh orang yang meninggal dunia yang dalam keadaan husnul khatimah adalah para syuhada. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man juriha jurhan fi sabilillah, barang siapa yang terbunuh di medan perang, terlukai kemudian dia meninggal dunia fi sabilillah, jaa yaumal qiyamah kahayatihi, maka besok di hari kiamat dia datang, dia dibangkitkan seperti keadaannya dia meninggal dunia. Lauluha, dia penuh dengan darah, warna kulitnya ini penuh dengan darah. Namun warihu rihul misk, namun aroma dalam tubuhnya penuh dengan aroma wangian minyak misk. Jadi kalau ada para syuhada meninggal dunia, kemudian ada luka yang mengalirkan darah pada tubuhnya, besok dia dibangkitkan dalam keadaan berdarah tubuhnya, namun aromanya menunjukkan aroma wangi daripada minyak misk. Jamaah rahimahullah, kisah-kisah ini semua kita jadikan sebuah doa untuk kita agar telah kita diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah dalam keadaan mati husnul khatimah. Naudzubillah ya Allah, jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebagaimana dalam hadis tersebut, telah kita dibangkitkan yu'asu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Besok dibangkitkan dalam keadaan bentuk orang mati yang husnul khatimah atau bentuk orang mati yang su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang diwafatkan oleh Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada 3 faedah hadis yang bisa kita ambil. Yang pertama, at-tahrisu ala amalil khair wal istizadatu min. Kita harus semangat melakukan amal kebaikan, dan setiap hari kita mencoba belajar menambah amal kebaikan itu. Terus kita tambah amal kebaikan kita. Kita semangat melakukan amal kebaikan untuk agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.
Yang kedua, al-istidadu li nuzulil maut fi ayyi lahzah bil a'mali salihah wa iksari minha wa khususan inda kibari sinni wa fi halatil maut. Sebaiknya seseorang ini mempersiapkan datangnya kematian di setiap keadaannya dengan amal-amal baik, terkhusus orang yang sudah kibar sin, orang yang usianya sudah tua dan dalam keadaan sakit. Kalau kita menjumpai orang yang sudah sepuh, sudah tua, dan atau lagi dalam keadaan sakit, maka di situ waktu momen yang baik untuk kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita banyak berdoa, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas saat kita sakit, kita gunakan berzikir kepada Allah, kita ikhlas, kita ridha, maka seumpama kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sakit, dalam keadaan hati ridha, dalam keadaan hati berzikir, maka kelak kita dibangkitkan dalam keadaan orang yang mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, annal a'mala biqawatimah. Sesungguhnya semua amal ini sesuai dengan akhirannya. Sesungguhnya setiap amal ini sesuai dengan akhirannya. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, telah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa a'lamtani fadlu ilayya ila hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.